Pandang pertama lihat nona langsung suka. Nona salting stage abis buang muka. Sama buka pun senyum tiap hari sampai. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. A few inches later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Ulay Syafira. Saya Kadita Mafaza. Saya Airin Deswanti. Saya Rizky Afrilia. Kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang VOC. Selamat menyaksikan. Nice. VOC itu apa sih? VOC adalah kepanjangan dari Verenigde Oostindische Compagnie, yang artinya Persekutuan Dagang Hindia Timur. VOC adalah kongsi dagang Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602 dengan tujuan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Asia, khususnya di Nusantara. Tujuan utama VOC: 1. Memonopoli perdagangan, menguasai dan mengendalikan perdagangan rempah-rempah di Asia, terutama di wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia. 2. Ekspansi kolonial. Lebih dari sekedar perdagangan, VOC juga berfungsi sebagai alat ekspansi dan penguasaan wilayah. Pembentukan Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Pada awal terbentuknya, VOC belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai sebagai sebuah persekutuan dagang. Tetapi, VOC memiliki kelebihan dalam bentuk sistem organisasi yang sudah tertata baik. Kelebihan inilah yang membuat VOC berhasil dan mampu menguasai perdagangan di Nusantara, karena pemerintah Belanda memberikan hak-hak istimewa atau hak oktroy kepada VOC. VOC dibentuk oleh pemerintah Belanda dengan menggabungkan 6 kongsi dagang sebelumnya untuk memperkuat posisi Belanda dalam persaingan dagang di Asia. Berdirinya VOC didorong oleh nilai tinggi rempah-rempah, yaitu cengkeh, lada, kayu manis, di Eropa, dan kebutuhan untuk mengalahkan persaingan dari pedagang Eropa lain seperti Portugis, Spanyol, dan Inggris. Markas utama VOC di Hindia Timur adalah di Batavia. Dengan wewenang seperti ini, sebuah perkumpulan dagang seperti VOC bertindak sebagaimana layaknya sebuah negara. Tidak mengherankan, hanya dalam waktu 5 tahun, VOC telah memiliki 15 armada yang terdiri dari 65 kapal. Kapal-kapal tersebut memulai pelayarannya dari pelabuhan-pelabuhan Belanda di Rotterdam, Amsterdam, Middelburg, Vlissingen, Veere, Delft, Hoorn, dan Enkhuizen. Kebijakan-kebijakan VOC di Nusantara. Dalam sejarah panjang, pemerintahan VOC yang berlangsung dari tahun 1602 sampai 1799 tercatat ada 32 gubernur jenderal VOC yang pernah berkuasa di Nusantara. Secara garis besar, VOC menerapkan sejumlah kebijakan sebagai berikut.
A. Memberlakukan dua jenis pajak kepada rakyat, yaitu kontingenten dan Verpflichtleverante. Kontingenten adalah pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan kepada VOC. Pajak ini diterapkan di daerah jajahan langsung VOC, misalnya di Batavia. Sementara itu, Verpflichtleverante adalah penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC. Verpflichtleverante berlaku di daerah jajahan yang tidak secara langsung dikuasai VOC, misalnya di Kerajaan Mataram Islam. B. Menyingkirkan pedagang-pedagang lain, baik dari negara-negara lain maupun pedagang Jawa, Melayu, Arab, dan Tiongkok dari aktivitas perdagangan rempah-rempah di Nusantara. C. Menentukan luas areal penanaman rempah-rempah serta menentukan jumlah tanaman rempah-rempah. D. Melakukan kebijakan ekstirpasi, yaitu menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan sehingga harga tetap dapat dipertahankan. E. Mewajibkan kerajaan-kerajaan yang telah terikat perjanjian dengan VOC untuk menyerahkan upeti setiap tahun kepada VOC. F. Mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu, terutama kopi, dan hasilnya dijual kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan oleh VOC. Agar kebijakan-kebijakan dapat terlaksana dengan baik, VOC menerapkan dua hal penting sebagai berikut. 1. VOC tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan terhadap siapa saja yang berani menentang kebijakan-kebijakannya. Para raja atau sultan yang menolak berdagangan dengan syarat-syarat yang diajukan VOC akan ditangkap dan dibuang ke daerah bahkan ke negara lain. 2. VOC menerapkan politik pecah belah, divide et impera. Hal ini adalah salah satu cara yang sering dilakukan dengan mencampuri urusan internal kerajaan. Selain itu, menawarkan bantuan kepada kerajaan-kerajaan yang tengah berkonflik. Selanjutnya akan dibahas dua gubernur jenderal VOC pada awal berdirinya. A. Veterbot 1568 sampai 1615 ditunjukkan sebagai gubernur jenderal VOC pada November 1610 sampai 1614. Tugas utamanya adalah menciptakan monopoli perdagangan di pulau-pulau di Hindia dan Belanda. Ia lalu membangun markas besar VOC di Ambon. Ia juga berhasil mengadakan perjanjian perdagangan Maluku, menaklukkan Pulau Timur, serta mengusir Spanyol dan Tidore. Bangunan utamanya dinamakan Neukus House. Veterbot lebih memilih Jayakarta sebagai basis administrasi dan perdagangan VOC daripada pelabuhan Banten. Alasannya, pada waktu itu di Banten telah terdapat banyak kantor pusat perdagangan bangsa Eropa lain seperti Portugis, Spanyol, dan Inggris. Meskipun dianggap sebagai perintis VOC yang sesuai di Nusantara sejak sejarah mencetak, baik broad range maupun rel belum berhasil mewujudkan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, termasuk Kepulauan Belanda. B. Jan Versteyson pada tahun 1619, para petinggi VOC Grand-Zeventian menunjukkan Jan Versteyson sebagai gubernur jenderal. Masa jabatannya berakhir pada tahun 1626. Langkah pertama adalah memindahkan markas besar VOC dari Ambon ke Jayakarta karena dianggap lebih strategis. Setelah itu, selama periode ketiga orang gubernur jenderal sebelumnya, Ambon ternyata tidak begitu memuaskan untuk dijadikan markas besar karena jauh dari jalur-jalur utama perdagangan Asia, yaitu Maluku, India, dan Jepang. Gon pun menyusun siasat. Mula-mula ia mendirikan lagi bangunan serupa Naos yang dimainkan Mauterios. Ia kemudian membangun tembok batu yang tinggi yang menghubungkan Naos dan Meretios. Di dalamnya, ia tempatkan beberapa meriam. Setelah itu, ia membangun lagi tembok setinggi 7 meter mengelilingi area yang mereka sewa sehingga benar-benar menjadi suatu benteng yang kukuh. Dari benteng ini, pada Mei 1619, Belanda menyerah Jayakarta,
menghanguskan keraton sebagai hampir seluruh permukaan penduduk. Kota Jayakarta ini kemudian diganti namanya menjadi Batavia. Setelah berpusat di Batavia, VOC memperluas kekuasaan dengan meluaskan pendekatan serta campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara, di antaranya Ternate, Mataram, Banten, Banjar, Sumatera, Makassar, dan Maluku. 3. Berakhirnya kekuasaan VOC. Pada 31 Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan dan pemerintahan VOC di Nusantara diambil alih oleh pemerintah Belanda. Ada beberapa penyebab dibubarkannya VOC, yakni sebagai berikut. A. Faktor internal. 1. Terjadinya korupsi di semua tingkatan birokrasi dari pegawai rendah sampai pejabat tinggi VOC. Korupsi itu dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya sebagai berikut. A. Memotong keuntungan yang seharusnya menjadi hak VOC. B. Memotong uang kas dan anggaran. C. Mengajukan target setoran di bawah potensi yang nyata agar sisa atau kelebihannya dapat dimasukkan ke saku pribadi. D. Melakukan pungutan dalam pengangkatan bupati atau kepala desa. Uang suap diberikan oleh mereka yang berbondong-bondong ingin menjadi karyawan VOC. Jumlah uang suap selama 1719 sampai 1723 bahkan ditetapkan oleh pengurus VOC di Belanda, yaitu sebesar 2000 gulden untuk menjadi kapitan dan 120 gulden untuk menjadi kopral. Contoh tingginya korupsi di tubuh VOC adalah Gubernur Jenderal Johan van Hort. Bahkan dikabarkan berhasil menimbun harta sampai 10 juta gulden ketika kembali ke Belanda pada 1709. Padahal gaji resminya hanya sekitar 700 gulden sebulan. 2. Sebagai pegawai VOC, termasuk gubernur-gubernur jenderalnya, ikut serta dalam kegiatan perdagangan rempah-rempah demi kepentingan pribadi. Sesuatu yang sebetulnya tidak etis, ilegal, dan merugikan kepentingan VOC. 3. Perdagangan gelap merajalela yang menerobos monopoli perdagangan VOC. 4. Anggaran biaya untuk para pegawai sangat besar karena makin meluasnya kekuasaan VOC. 5. Biaya perang yang digunakan untuk mengulangi perlawanan rakyat seperti perlawanan yang terjadi di Goa Makassar. 6. Adanya persaingan dengan perserikatan dagang lainnya seperti East Indian Company, Inggris, dan Compagnie des Indes, Prancis. Para pejabat dan pegawai VOC yang korup membuat persaingan ini tidak dapat dimenangkan oleh VOC. 7. Pemasukan yang kecil disertai utang yang menumpuk menyulitkan VOC untuk memberikan imbal hasil kepada para pemegang saham. B. Faktor eksternal. Pada tahun 1795, Prancis di bawah Napoleon Bonaparte menguasai Belanda dan mendirikan Republik Batav 1795 sampai 1806. Sebelumnya, pada tahun yang sama, atas dukungan Prancis, Raja Belanda Willem V digulingkan oleh kaum Republikan Belanda. Belanda pun menjadi republik. Setelah itu, Raja Belanda Willem V menyingkir ke Inggris 1795. Pendudukan ini merupakan bagian dari cita-cita imperialisme Napoleon Bonaparte menyebarluaskan hasil cita-cita revolusi Prancis ke seluruh negara Eropa yang umumnya masih menganut sistem pemerintahan monarki. Perubahan politik ini ikut memengaruhi kebijakan Belanda terhadap VOC. Pemerintahan Republik Batav memandang apa yang dilakukan VOC bertentangan dengan semangat kesetaraan dan kebebasan.
Oleh karena itu, VOC harus dibubarkan. VOC pun dibubarkan tahun 1799. Belanda tetap menjadi bagian dari Perancis sampai tahun 1813 ketika Perancis menarik seluruh pasukannya dari Belanda akibat kalah dalam pertempuran Leipzig pada Oktober 1813.